Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mau berjalan ke masjid, mau duduk di dalam majelis-majelis ilmu, dia mau mengerjakan sholat atau mau mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu bukan karena orang itu longgar, bukan karena orang itu kehidupannya sudah mapan, bukan karena badannya sehat atau kuat, tetapi karena mereka diringankan oleh Allah, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia sekali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau hati kita ini dilunakkan oleh Allah untuk kita itu mau sholat. Hati kita ini dilunakkan oleh Allah untuk kita itu mau tindak ke masjid, mau duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Ada orang yang badannya lebih kuat dari kita, ada orang yang lebih sehat dari kita, ada orang yang kehidupannya lebih mapan dari kita, tapi mereka belum dipilih oleh Allah, hatinya belum dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rezeki kita mau taat kepada Allah itu nilainya lebih besar daripada rezeki yang lainnya, bahkan lebih besar dari rezeki dunia dan seisinya. Maka kita bersyukur hari ini, pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah di tempat ini mau duduk bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilih kita ditempatkan di tempat-tempat yang baik, disibukkan dengan kesibukan yang baik, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Allah Maha Pemberi Barokah. Kita akan ngaji surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Allah Maha Pemberi Barokah. Barokah niku napa to? Barokah itu ziyadatul khair au kathratul khair. Bertambahnya kebaikan atau banyaknya kebaikan. Dan satu-satunya zat yang bisa memberikan barokah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita salah kaprah dalam kehidupan di masyarakat. Aku arep njaluk barokah ning nggon si A, ning nggon si B. Padahal zat yang memberi barokah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, konotasi barokah itu bukan hanya dalam perkara-perkara yang baik saja. Kalau ada orang menikah, itu doa yang diajarkan Nabi itu kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan barokah kepada dirimu, wa alaika, dan atas apa yang tidak menyenangkanmu. Itu kalau dalam tafsir yang itu. Jadi semoga Allah memberikan barokah pada kenikmatan-kenikmatan yang kamu terima,
dan semoga Allah juga memberikan barokah atas perkara-perkara yang tidak kamu senangi. Dalam rumah tangga itu kan tidak semuanya menyenangkan ya. Kadang-kadang rezekinya naik, kadang-kadang rezekinya turun. Lah ketika rezekinya turun dan bahkan dalam kondisi titik yang paling rendah, itu semoga tetap Allah memberikan barokah. Barokahnya apa? Ya tetap konsisten di dalam taat kepada Allah, tidak marah-marah kepada istri atau suami. Sang istri pun juga tetap sabar kepada suami. Karena ujian istri itu ketika suami itu tidak punya apa-apa. Ngoten Bu nggih? Istri itu diuji ketika suami itu tidak punya apa-apa, tesih sabar napa mboten? Lah suami diuji itu ketika dia sudah punya apa-apa. Tesih setia mboten kepada istri nggih. Bapak-bapak pun gadah napa-napa tesih setia nggih kepada istri nggih. Tesih. Bahagian mung siji turahi, ya, kadang-kadang pikirin ngoten nggih. Ibu-ibu ketika suami sudah enggak punya apa-apa tetap setia, Bu? Ngoten nggih Pak nggih. Nah. Nggih, jadi saya ulangi bahwa barokah itu tidak hanya pada perkara-perkara yang menyenangkan. Ketika kita diuji sakit misalnya, agar sakit itu tetap barokah. Yang bagaimana sakit yang barokah itu? Menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian kita sabar dalam menghadapinya. Kemudian tetap mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ada seorang perempuan di masa Nabi itu terkena penyakit epilepsi, ayan. Kemudian dia minta kepada Kanjeng Nabi untuk mendoakan agar sakit epilepsinya itu sembuh. Maka kemudian Nabi menawarkan, "Hei si fulanah, aku mau mendoakan kamu, tapi kalau kamu sabar dengan sakitmu itu, maka jaminanmu itu adalah surga." Nah, pilih tak dongake sembuh ning durung tentu mlebu surga, atau pilih dalam kondisimu sekarang ini ning kamu masuk surga. Ya. Akhirnya si perempuan tadi minta, "Pun kula ngeten niki mawon ya Rasulullah, nggih, untuk kami bisa ada jaminan masuk surga." Lah nggih, itu barokah juga dalam sakitnya. Nah, nggih, jadi Nabi itu mendoakan kepada Sri Pinanganten nggih kalau sedang menikah itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam seluruh kebaikan. Ya, jadi semoga Allah memberikan barokah atas kenikmatan yang engkau terima, dan semoga Allah memberikan barokah atas sesuatu yang tidak kalian senangi, mungkin kesedihan, kebangkrutan dan sebagainya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian semua manten tadi dalam seluruh kebaikan. Untuk rezeki tetap dadine apik, untuk sesuatu yang tidak disenangi tetap jadinya baik. Nah ini Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, monggo kita lihat di surat Al-Mulk ayat 1-5. Allah Maha Pemberi Barokah. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tawab
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak Allah, zat yang memberi barokah. Jadi pemberi barokah itu berada di tangannya. Allah lah zat yang memberikan seluruh kebaikan kepada makhluk, dan Allah pula zat yang mencabut keberkahan dari seluruh makhluk. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang manusia terima itu adalah dari Allah, dan kebaikan-kebaikan yang dicabut dari manusia itu pun juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu alladzi biyadihil mulk. Dia Allah yang di tangannya al-mulk, seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Kekuasaan yang ada di alam semesta ini semuanya itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ini tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang dia melakukan aktivitas-aktivitas, dia mendapatkan puncak-puncak keberhasilan, kesuksesannya, itu semuanya pasti atas izin, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka capaian-capaian yang seseorang dapatkan, ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita mendapatkan rezeki yang melimpah, kita mendapatkan perkara-perkara yang kita senangi, maka hendaknya kita tidak melupakan untuk bersyukur kepada Allah, dan kita harus meyakini bahwa itu semua adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan Nabi itu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha abadi, dengan rahmat-Mu ya Allah, maka baguskanlah segala urusanku, dan janganlah Engkau titipkan, jangan Engkau serahkan urusanku ini kepada diri saya sendiri tanpa campur tangan dari Engkau. Nah, maka monggo Bapak-bapak, puncak dari kekuatan kita itu menjadi manusia yang kuat ketika cantolan kita, ketika kepasrahan kita, ketika ketergantungan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kondisi paling lemah, kita itu berada dalam kondisi yang paling lemah ketika ketergantungan kita ini kepada makhluk, ketika ketergantungan kita ini kepada diri kita sendiri. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan dari Allah taala. Maka di sini Allah zat yang maha pemberi barokah, dan Allah pula lah zat yang menggenggam seluruh kekuasaan yang ada di langit, yang ada di bumi ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun. Allah itu zat yang maha kuasa. Kuasa untuk memberi, kuasa pula untuk mencabut, kuasa untuk menambah, dan kuasa pula untuk mengurangi, dan seterusnya.
Maka monggo ketika kita minta kepada Allah, ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga dari ayat ini diajarkan agar kita itu senantiasa memohon kepada Allah agar kita ini senantiasa diberikan barokah dari Allah taala. Ada istilah muga-muga umurmu barokah. Lah dengan umur barokah itu berarti semoga umur kita ini senantiasa menambah kebaikan. Semoga hartamu barokah, lah berarti semoga harta itu bisa menambah kebaikan. Ada istilah muga-muga kendaraannya barokah. Semoga apa yang dimiliki barokah. Lah itu berarti dengan apa yang dimiliki itu bisa menambah kebaikan. Duwe kendaraan untuk bisa menambah kebaikan, tinggu ngaji, tinggu tindak ning masjid untuk hal-hal yang baik. Punya mobil untuk hal-hal yang baik. Itu berarti kendaraan mobilnya itu berbarokah. Termasuk ketika kita sehat, tidak digunakan untuk maksiat. Ketika kita sehat, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah berarti kesehatan kita ini berbarokah. Ayat kedua sekarang. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah zat yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Di sini Allah mendahulukan kata al-maut daripada al-hayat, ya. Mendahulukan kata kematian daripada kehidupan. Karena memang usul dari makhluk hidup ini sebetulnya awalnya tidak ada. Awalnya itu mati dulu. Awalnya tidak ada, menjadi ada. Dan yang mengadakan itu adalah zat yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah zat yang menciptakan kematian. Kalau seseorang itu sudah dapatkan undangan kematian, niku wis mboten saged uwal nggih, tidak bisa menolak dari undangan kematian itu. Dan undangan kematian itu biasanya datangnya tiba-tiba. Nggih. Tidak paring cecala rumiyin, he si fulan kowe seminggu kas mati, tidak. Ya. Nah, maka monggo ya kita persiapkan untuk kita menyambut kematian agar kematian kita ini menjadi kematian yang baik, yang istilah kita husnul khotimah. Bagaimana cara mempersiapkannya? Ya dengan kita itu membiasakan membiasakan untuk berbuat baik dan kita senantiasa beramal. Karena kematian seseorang, model kematiannya itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi Nabi mengatakan seseorang itu akan meninggal, model matinya, keberadaan kematiannya itu sesuai dengan kebaikannya, sesuai dengan kebiasaannya, yang biasanya berbuat baik, insya Allah dia mati dalam kebaikan. Yang biasanya berbuat buruk, la na'udzubillahi min dzalik. Nggih, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ulama-ulama tafsir di antaranya Ibnu Abbas menafsirkan ahsanu amalan itu dengan kata akhlasu amalan, ya. Jadi amal yang terbaik itu yang bagaimana toh? Amal yang terbaik itu adalah amal yang paling ikhlas. Semakin tingkat keikhlasan seseorang dalam beramal itu sempurna, maka semakin amal itu semakin berkualitas. Karena memang keikhlasan seseorang itu bertingkat-tingkat, ya. Ulama membagi ada 4 tingkat. Tingkat yang paling tinggi itu dari awal ketika dia beramal, dari awal, di tengah, sampai akhir dia ikhlas. Nah, ini level yang tertinggi.
Nomor dua, dari awal ikhlas, di tengah ada niatan lain, kemudian dia berhasil untuk memperbaiki, lillah lagi, karena Allah lagi, sampai akhirnya. Ini level nomor dua. Level nomor tiga, dari awal ikhlas, di tengah ada niatan lain, sampai akhirnya ada niatan lain. Ini juga tetap mendapatkan pahala, tapi levelnya lebih rendah. Dan yang keempat, dari awal ini pun buatan ikhlas, sampai tengah tidak ikhlas, sampai akhir tidak ikhlas. Nah, ini yang nanti tidak akan dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya hanya diberikan sesuai dengan niatan awalnya. Nah, jadi kehidupan ini Bapak Ibu, untuk kita ini bisa punya kualitas yang tinggi dalam amaliyah kita, maka hendaknya kita ini berbuat ikhlas di dalam beramal. Dan ikhlas ini, orang yang ikhlas ini Bapak Ibu, orang yang setan itu takut kepadanya, ya. Jadi kalau nanti kita buka di surat Al-Hijr itu, ya, ada ayat, ya Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yaitu orang-orang yang berbuat ikhlas. Jadi perkataan iblis, wahai Allah, dengan sebab engkau telah tetapkan aku bahwa aku itu akan masuk neraka, maka aku akan hias-hiasi manusia, aku akan goda manusia, aku akan sesatkan manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang terpilih. Lainnya ulama menafsirkan hamba yang terpilih ini adalah hambamu yang ikhlas di dalam beramal. Nah, ini sing setan itu nggak bisa nggoda. Nah, ini hebatnya orang ikhlas, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, monggo ketika kita beramal, mencukupkan diri kita itu, perhatian kita, agar kita diperhatikan oleh Allah, agar kita dikenal oleh Allah, ya, agar kita dinilai oleh Allah, ya. Kita tidak mengapa untuk tidak menjadi orang terkenal di makhluk-makhluk yang ada di bumi, tapi kita dikenal oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, yaitu kalangan para malaikat, ya. Jadi kalau kita beramal kok tidak dilihat oleh orang, tidak dipuji oleh orang, itu tidak masalah sebetulnya. Sing penting kita itu sudah dicatat amal kita oleh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan kita dilaporkan atau Allah melihat kita semuanya. Jadi kembali di sini bahwa setiap hidup itu ujian, ya. Setiap hidup itu adalah kita tantangan, kita diuji, ya. Maka kalau di ayat itu ada, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami menciptakan manusia itu berada di dalam kabadin, dalam kesusahan. Wong sing urip neng donya niku mesti susah, artinya mesti dia harus rekoso, ya. Anak kecil untuk bisa naik sepeda dia harus berlatih, belajar, harus jatuh bangun, gitu. Ketika sudah naik sepeda, dia sudah lecet-lecet tubuhnya. Ketika sudah naik sepeda, nanti juga ada tantangan di jalan, ada jalan ramai, ada sepi. Kemudian nanti dia semakin besar sampai dewasa, pasti juga akan semakin banyak tantangannya. Nah, itulah sandangannya wong urip, ya. Tetapi itu semuanya dikemas oleh Allah untuk menguji kita. Kita diuji dengan kehidupan ini. Kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang kita senangi, tapi kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Suami kadang-kadang diuji oleh istri, istri
diuji oleh Allah dengan suami, nggih. Orang tua kadang-kadang diuji oleh Allah dengan anak, anak kadang-kadang diuji oleh wong tua. Enten mboten anak diuji oleh wong tua? Ya ada. Orang tua yang sudah nyonsel, sudah sepuh, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia butuh untuk diladeni anak. Nah ini ujian untuk anak, ya. Jadi hidup itu adalah ujian, dan puncak dari karir kehidupan seseorang, keberhasilannya adalah ketika dia lebih berkualitas di dalam keikhlasannya. Jadi di sini ayyukum ahsanu amala itu adalah, kalau artinya siapa di antara kita yang amalnya terbaik, lah amal terbaik itu adalah ayyukum akhlasu amalan. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalnya? Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah itu zat yang maha gagah. Al-Ghafur, dia Allah zat yang maha pengampun, ya. Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha pengampun karena memang sandangane wong urip niku salah lan lali. Innal insana makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka Allah maha pengampun. Tentunya maha pengampun di sini untuk orang yang mau minta ampun. Istilah maha pengampun ini bukan berarti orang berbuat salah apa saja terus diampuni oleh Allah, mboten. Allah baru mau mengampuni dosa kesalahan seseorang kalau dia mau minta ampun, kalau dia mau bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia tidak mau mohon ampun, dia tetap terus berada di dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, maka Allah pun juga tidak akan memberi ampunan, ya. Jadi sebesar apapun dosa manusia, Allah akan memberikan ampunan liman taba, untuk orang yang mau minta ampun. Kalau di surat Toha ya itu ya, Innila ghaffarun, sesungguhnya aku ini maha pengampun, aku Allah, liman taba, untuk orang yang mau bertobat, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, kemudian summah tata, kemudian tetap berada dia dalam petunjuknya Allah, ya. Terus agar dosa kita itu diampuni oleh Allah, satu bertobat. Di ayat Toha tadi, bertobat liman taba. Tobat niku pripun? Satu, membaca istighfar. Dua, kita menyesali perbuatan itu. Tiga, tidak mengulangi, ya. Kapok tenan. Nggih mboten kapok lombok nggih. Kapok betul nggih. Jadi taubatan nasuha. Terus nomor 4, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah itu tahap bertobat. Kemudian wa amila solihan, beramal soleh. Kalau dulu senengane maksiat, lah sekarang senengane nggih berbuat baik, seneng sedekah, seneng membantu tetangga, seneng ngenteng-ngenteng ke wong liya, jujur dalam berkata, seneng tindak teng masjid. Nah nggih. Nah ini beramal soleh. Kemudian summah tata, kemudian konsisten berada di dalam kebaikan tersebut, istiqomah di dalam kebaikan, boten glewar-glewar melih, boten menggak-menggok melih, ya. Istiqomah lurus dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, wa huwal azizul ghafur. Ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, dia Allah itu zat yang menciptakan sab'a samawat, 7 langit, tibakon, yang bersusun-susun, yang berlapis-lapis, ya. Dan di antara langit itu juga ada ruangan.
ada apa nggih? Ada kelonggaran, ada longgarnya, jadi berlapis-lapis ya. Ini. Nah, gambarannya gimana? Masya Allah nggih. Jadi kita hanya mampu melihat langit yang paling bawah yang tidak ada batasnya. Di ciptaan Allah yang mampu kita lihat saat sekarang ini, ciptaan yang ada di alam semesta ini yang bisa kita lihat saat sekarang ini adalah langit. Teng pundi mawon kan kita ketemu langit to nggih. Enten sing ning kono langit wis entek enggak ada. Nah nggih. Mataro fi khalqir rahmani min tafawud. Ya. Allah bertanya kepada kita, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah itu sesuatu yang tidak seimbang ya. Farji'il basar ya, jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu fasawwaha ya. Allah menyempurnakan dan menyeimbangkan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu seimbang ya. Ada kanan, ada kiri, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Termasuk menciptakan diri kita ini juga seimbang ya. Simetris, yang dibelah tubuh kita itu dibelah jadi dua niku nggih simetris nggih. Irunge kanan kalih bolongane irung kanan nggih bolongane kalih irung kiri kan mboten jonjing nggih. Nah, kuping kanan kuping kiri nggih seimbang. Termasuk di dalam kita memberikan, termasuk ketika Allah memberikan kepada kita itu makanan itu juga seimbang ya. Kalau dalam ilmu kesehatan itu ada istilah makanan panas dan makanan dingin ya. Misalnya kita itu makan daging kambing, nah itu kambing itu masuk dalam kategori makanan panas, maka biasanya penjualnya memberi tambahan timun nopo biasanya timun nggih, timun atau kubis. Lah itu karena timun itu masuk dalam makanan dingin nggih. Lah sehingga seimbang nggih. Lah kesalahan kita itu makan daging kambing, ngombene es teh, segone wakeh itu nggih. Lah akhirnya kuabeh panas, nah menimbulkan banyak masalah. Kalau Nabi itu memberikan saran ya tadi, Nabi itu membiasakan habis makan kurma, beliau makan yang kurma itu masuk dalam kategori makanan panas. Maka beliau mengkonsumsi yang menyeimbangkan, misalnya semongko atau labu, begitu nggih, atau yang mriki nggih melon. Nah, jadi nggih seimbang. Termasuk dalam hal pola pikir kita ini harus juga seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, menciptakan segala sesuatu dalam balance nggih, dalam keseimbangan. Karena dari keseimbangan itulah terjadi harmonisasi. Termasuk ketika kita itu dalam hidup harus menunaikan hak dan kewajiban. Yang menuntut hak mawon mboten nate melakukan kewajiban, maka akan terjadi diharmonisasi, akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau sudah tidak seimbang, nanti akan mengganggu pihak lain. Ya, termasuk kita di masyarakat, kita harus menunaikan hak dan kewajiban kita. Yang menuntut hak wae nanti akan jadi troublemaker di dalam masyarakat. Nah, ini. Jadi Allah menciptakan harmonisasi, keseimbangan ini ya, itu harus kita jaga, termasuk kelestarian lingkungan. Farji'il basar hal tara min futur ya. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang, yang cacat? Di langit itu adakah kita melihat keretakan sedikit pun yang kita tindak tengkasongan? Niku di sana ada tukang pembuat gerabah nggih. Gerabah niku peralatan sing terbuat dari tanah liat nggih. Lah niku ketika dikeluarkan dari dapurnya, dari pembakarannya, pasti pasti kita temukan ada cacat walaupun hanya
retak satu rambut, pasti ada. Dan nanti oleh pihak tukang pembuat gerabah itu dipoles. Nah, kita melihat langit yang ada di atas kita ciptaan Allah. Adakah kita melihat keretakan sedikit pun? Ya. Adakah ada cacat sedikit pun dalam penciptaan langit ini? Sampai Allah itu menyuruh kembali farji'il basar, ulangilah penglihatanmu. Coba makna tenanan. Adakah yang cacat dalam penciptaan langit? Nah, ini Masya Allah. Ya. Farji'il basar, kemudian sumarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basuru khasi'aw wa huwa khasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatan itu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat sedikit pun. Nah, subhanallah, ya. Lah kemudian ayat yang terakhir kelima, walaqad zayyana sama'ad dunya, dan Allah menghiasi langit dunia. Maksudnya langit dunia itu langit yang paling bawah dengan apa? Bimasobih, dengan lampu-lampu. Masobih itu jamak dari misbah. Misbah itu lampu, masobih lampu-lampu. Yang dimaksud di sini adalah bintang-bintang. Jadi bintang itu Allah membahasakan dengan lampu-lampu. Kita lihat keberlapan di langit. Itu hiasan-hiasan. Nah, fungsi dari bintang, ya, fungsi dari bintang itu ada beberapa hal. Kalau di sini disebutkan dua. Satu itu adalah zayyana sama'ad dunya, sebagai penghias langit-langit. Ya. Kalau kita di bulan purnama melihat bintang-bintang di angkasa, wah indah. Nah, makanya kemudian ditiru ada bukit bintang gitu nggih. Kita pergi ke Gunung Kidul, naik di Bukit Bintang sana, malam melihat kota Jogja niku gemerlapan, penuh dengan lampu-lampu. Ya. Kemudian fungsi yang kedua, wa ja'alna harujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Jadi dulu sebelum Kanjeng Nabi itu setan-setan dari golongan jin itu senengane naik mendekati langit. Untuk apa? Untuk nguping, untuk mencuri dengar antara ketika Allah itu memerintahkan ketentuan-ketentuannya, menetapkan ketentuan kemudian diberikan kepada para malaikat. Jadi ketetapan Allah yang ada diberikan kepada para malaikat, ya, tentang manusia yang ada di bumi ini. Nah, ini setan dari golongan itu mencuri dengar. Nah, kemudian dari hasil curiannya itu dibawa ke bumi, diinformasikan kepada dukun-dukun. Nah, seakan-akan yang dulu dukun-dukun dulu itu rada ampuh-ampuh begitu, karena mendapatkan informasi langsung dari setan yang mencuri dengar tadi. Tetapi kemudian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langit itu dijaga oleh para malaikat, ya. Terus setan-setan dari golongan jin yang akan mendekat itu oleh malaikat dilempari dengan bintang-bintang ini. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, sehingga setan-setan itu tidak bisa mencuri dengar karena dilempar, ya. Kalau ada meteor jatuh itu adalah cara-cara para malaikat melempari setan yang akan mencuri dengar. Nah, ini ya. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sebelum masuk di sini, fungsi bintang yang ketiga nanti dalam ayat yang lain adalah sebagai penunjuk arah. Nggih, sebagai penunjuk arah termasuk penunjuk iklim. Mungkin niki nyuwun sewu bapak-bapak di pedesaan langkung permono nggih, langkung tahu. Oh iki waktune nandur. Oh iki waktune apa nggih? Maka ada istilah-istilah tertentu nggih, waktu tandur, waktu napa nggih. Nah, itu bisa dihitung dengan ilmu ini nggih. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan
kami sediakan bagi mereka itu siksa neraka yang menyala-nyala. Mereka siapa? Mereka setan yang senantiasa mencuri dengar tadi. Oke, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu, monggo kita bersama-sama memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk menambah kebaikan-kebaikan agar hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda hidup kita ini berkah, Bapak Ibu, kalau kita itu senantiasa sibuk dalam kebaikan, senang berada di tempat-tempat yang baik, dan kita juga banyak berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu nggih. Jadi tanda kebaikan hidup kita itu berbarokah ketika kita ini disibukkan dalam kebaikan, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dan kita berada di tempat-tempat yang baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.